Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan kamilatan wa salim salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ati'uhu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn lan tazilu mata masyaqtum bihima kitaballah wa sunnatin nabi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu besar nikmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, di mana hingga detik ini Allah telah mengkaruniakan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan, kekuatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain, termasuk nikmat talabul ilmi. Maka mudah-mudahan dari setiap aktivitas kita dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah kepadanya, dan setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atas aktivitas-aktivitas amal perbuatan kewajiban yang kita lakukan, karena kita telah mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Salawat dan salam semoga juga tetap tercurah kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah, yang telah mengubah keadaan jahiliyah menjadi islami, yang mengubah kondisi kegelapan jahiliyah menuju terangnya cahaya Islam, sehingga cahaya Islam itu sinarnya sampai kepada kita semua. Maka mudah-mudahan dengan sampainya Islam kepada kita, kita bisa berpegang teguh atas seluruh risalah Islam yang telah Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada umatnya, hingga kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menggenggamnya, istiqomah dalam memegang teguh risalahnya hingga yaumil qiyamah, tidak memilih-milih dan tidak memilah-milah dari syariat yang telah ditetapkan, sehingga kita kelak diaku sebagai umatnya yang kita berharap mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul husma di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam bahasan yang kemarin kita telah sampaikan, yaitu pembahasan surat Ad-Duha, ya,
yang telah sampai pada ayat yang ke-8 kemarin ya. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali, dan mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan ini kita mengkaji, mentadaburi makna-makna yang ada dalam Al-Quran ini, kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menggenggam Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Karena sering saya sampaikan bahwasanya sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya orang yang meninggalkan Al-Quran itu dikelompokkan menjadi 3 golongan. Untuk review saja, yang pertama adalah orang yang tidak membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburi maknanya. Maka upaya kita untuk membaca sedikit demi sedikit dari tafsir Al-Quran ini mudah-mudahan menjadi bahan bagi kita untuk mentadaburi Al-Quran, sehingga kita bisa mengambil pelajaran darinya dan bisa mengamalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, pandai dalam memahami atau mentadaburi Al-Quran tapi tidak beramal dengan Al-Quran, itu adalah termasuk golongan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Di dalam ayat sebelumnya Allah SWT berfirman bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wajadaka 'ailan faghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia, Allah telah memberikan kecukupan. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya bahwasanya orang yang dimaksud oleh Allah SWT di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, di mana pada mulanya Kanjeng Nabi itu adalah didapati sebagai orang yang kekurangan, yang sebagaimana kita bahas kemarin bahwasanya dikatakan bahwa Kanjeng Nabi itu didapati sebagai orang yang tidak banyak memiliki harta. Dengan demikian Rasulullah SAW pernah mengalami menjadi orang miskin, ya, pernah mengalami, bukan Kanjeng Nabi miskin, tetapi pernah mengalami menjadi orang yang miskin karena kondisi yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah SWT melanjutkan firman-Nya, fa'ammal yatima fala takhar. Fa'ammal yatima fala takhar. Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan di awalnya Kanjeng Nabi itu disebutkan sebagai orang yang berkekurangan, kemudian Allah memberikan kekayaan. Dengan kekayaannya sebelumnya juga didapatkan Kanjeng Nabi itu didapati sebagai orang yang bingung, gitu kan, karena tidak memiliki yang namanya ma'rifatus syar'i, pengetahuan tentang syariah, karena dorongan daripada gharizatut tadayun atau naluri beragama yang telah Allah karuniakan kepada setiap insan, apalagi ini manusia pilihan yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang hendak diutus untuk membawa risalah dari Allah SWT. Maka kemudian ketidakfahaman, ketidaktahuan tentang syariat itu kemudian membuat beliau gelisah. Akhirnya kemudian Allah memberikan pengetahuan itu dengan diturunkannya syariat, diturunkannya Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, di samping itu Allah juga menyampaikan bahwa Kanjeng Nabi itu juga didapati sebagai orang yatim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kanjeng Nabi itu sebelum terlahir ke dunia itu ayahandanya telah meninggal dunia, ayahandanya telah wafat terlebih dahulu. Kemudian pada usia 6 tahun ditinggal mati oleh ibundanya,
Usia 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya yang mengasuhnya. Nah, sebagaimana dahulu pernah menjadi yatim, lalu mendapatkan perlindungan darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini pun memerintahkan Rasulullah SAW untuk apa? Untuk tidak berlaku zalim dan tidak menyakiti hati anak yatim. Fa'amal yatima fala taqhar. Jadi diperintahkan oleh Allah SWT agar tidak menzalimi dan tidak menyakiti hati anak yatim. Nah, dalam ayat ini disebutkan fala takhar. Janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Secara bahasa, kata qaharos syakhso berarti ihtaqarahu tasallata alaihi bizulmi. Maksudnya adalah memandangnya rendah. Jadi terhadap anak yatim itu jangan memandang rendah, jangan menguasai dirinya dan juga harta peninggalan yang diberikan oleh atau harta warisannya secara zalim. Ini pula makna yang terkandung dalam ayat ini menurut para mufassir. Al-Akhfahasi menafsirkan ayat ini, yaitu janganlah kamu menguasainya secara zalim, berikanlah kepadanya haknya dan ingatlah keyatimanmu dahulu. Karena menjadi anak yatim itu tentu akan terasa berat. Ya. Sehingga dengan beratnya menjadi anak yatim itu diperintahkan oleh Allah untuk mengingat dan berlaku baik terhadap anak yatim. Nah, menurut As-Samarqandi, kata fa'ammal yatima fala takhar ini berarti janganlah kamu menzoliminya dan berikanlah hak-haknya. Ini disampaikan oleh sebagian para mufassir demikian. Ya. Diterangkan juga oleh Al-Qurtubi, penyebutan terhadap anak yatim secara khusus adalah dikarenakan tidak ada yang menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia mengeraskan perintahnya dengan mengeraskan hukuman bagi orang yang menzaliminya. Ya. Kemudian dilanjutkan, wa amma sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta janganlah kamu menghardiknya. Nah, ayat ini melarang tindakan an-nahr atau menghardik kepada asyaila atau para peminta-minta. Menurut Al-Asfahani, kata wala tanhar menurut Al-Asfahani, kata an-nahru wal intiharu itu berarti azzajiru bimaghalizatu, memarahi dengan kasar kemudian menghardiknya. Dikatakan naharahu wa intiharahu, itu dia menghardiknya atau dia mencelaknya. Allah SWT berfirman, fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma. Itu di dalam surat Al-Isra ya, ayat 23. Itu terkait dengan larangan terhadap seseorang anak untuk mengatakan kepada orang tuanya kata uf. Nah, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma. Jadi kalau di sini kan, kalau di ayat ini kan wa ammasaila fala tanhar. Di sini disebutkan fala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma. Kalau di ayat yang kita bahas ini yang dimaksud adalah tidak boleh
menghardik atau mencela atau berlaku kasar terhadap orang yang meminta-minta. Kalau di ayat surat Al-Isra itu disebutkan wala tanharhuma, yang dimaksud janganlah menghardik atau mengatakan, bahkan dilarang untuk mengatakan sekedar ucapan atau atau yang semisalnya kepada kedua orang tua. Tanharhuma itu maksudnya, huma di sini maksudnya adalah bapak dan ibunya. Nah, kalau mafhum mukhalafahnya bahasanya sekedar mengucapkan saja tidak boleh, apalagi perbuatan yang lebih kasar atau lebih buruk dari itu. Jadi dia mengatakan kan nggak bolehnya mengucapkan atau berarti kalau mukul boleh dong. Karena apa? Di kondisi saat ini kita saksikan ya, banyak berita-berita yang menyatakan bahwa ada seorang ibu dibunuh anaknya, ada seorang ayah dibunuh anaknya, dan lain sebagainya. Ini akibat kedurhakaan yang dilakukan seorang anak, akibat anak itu tidak paham akan ilmu agama. Jadi pentingnya tazkiyah murakazah sebagaimana yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada setiap individu. Maka Kanjeng Nabi itu merintahkan kepada kita melalui hadisnya, melalui sabdanya, bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ini urgensinya adalah dengan menuntut ilmu, seorang muslim itu akan memiliki pola pikir yang islami, pola pikir atau akliyah Islamiyah. Karena apa? Dia memiliki pemahaman-pemahaman Islam, memiliki sakofah Islam, memiliki pemikiran-pemikiran Islam. Sehingga apa? Dari pemikiran Islam itu akan melahirkan pola sikap yang islami, pola kecenderungan untuk berbuat yang islami, atau bahasa yang disebutkan adalah nafsiyah. Jadi seorang muslim dengan menuntut ilmu agama, wabil khusus adalah ilmu-ilmu yang terkategori sebagai fardu ain yang taklifkan kepada setiap muslim, itu adalah ilmu agama wabil khusus, seperti belajar Al-Quran, kemudian belajar fikih untuk mengetahui hukum-hukum tata cara ibadah dan lain sebagainya, kemudian hukum adab kepada dirinya, kepada sesama manusia, kepada orang tua, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ada ilmunya. Maka menuntut ilmu ini kemudian menjadi wajib bagi seorang muslim. Nah, dengan tidak memahami pemahaman Islam, maka seorang anak itu bisa saja kemudian berbuat kedurhaka kepada orang tua. Jangankan hanya sekedar mengucapkan atau bahkan di kondisi saat ini banyak berita yang kita dapatkan seorang anak membunuh orang tuanya. Ini akibat hasil sebuah pendidikan yang tidak bersandar kepada pendidikan Islam, yang tidak bersandar kepada akidah Islam. Karena sesungguhnya orang yang beriman itu seharusnya akidah Islam itu harus menjadi kaidah fikriyah, landasan dalam setiap pemikirannya. Dengan berlandaskan kepada akidah akliyah atau kaidah akidah Islam itu sebagai kaidah fikriyahnya, landasan berpikirnya, maka pola sikapnya pun akan berlandaskan kepada akidah Islam. Sehingga sebelum melakukan sesuatu, seseorang itu akan berpikir ini diperintah oleh Allah atau dilarang. Ini akan mendapatkan perbuatan yang saya lakukan akan mendatangkan ridho Allah atau justru akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila kita faham akan sakofah Islam, sehingga pola pikir kita terbentuk dengan pola pikir yang islami, yang akan melahirkan pola sikap yang islami. Nah, dari pola pikir yang islami dan pola sikap yang islami inilah yang kemudian disebut sebagai syaksiyah
Islamiyah atau kepribadian Islam. Jadi kepribadian itu terbentuk atas dua unsur. Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola sikap. Setelah terbentuk sebuah pola pikir yang Islami, kemudian pola sikapnya kok nggak Islami, ini namanya fasik. Fasik. Jadi tahu ilmunya tahu tapi dilanggar. Seperti contoh misalnya, tahu kalau menutup aurat itu adalah kewajiban dari Allah SWT. Ini pola pikirnya, atau sakofa, atau fikrah. Fikrahnya mengetahui bahwa menutup aurat itu wajib. Tapi kenyataannya, dalam prakteknya, sehari-hari ketika keluar dari rumah atau pergi ke tempat-tempat umum, ke tempat-tempat publik, tidak memakai atau tidak menutup aurat. Misalnya ada seorang laki-laki yang telah mukallaf itu adalah orang yang telah terbebani hukum atau orang yang telah mencapai akil balik, misalnya main bola atau olahraga, naik sepeda, goes dan lain sebagainya. Banyak kan yang kita dapati yang ketika kita sholat jamaah bertemu di masjid pakaian rapi, tapi setelah di jalanan dia nggak nutup aurat gitu. Ini adalah tahu bahwa kewajiban nutup aurat itu adalah datang dari Allah SWT, tapi dilanggar. Ini disebutnya sebagai orang fasik. Nah, ini orang yang semacam ini sesungguhnya bukan orang yang memiliki kepribadian Islam. Karena apa? Antara nafsiyah dan akliyah tidak nyambung. Pola pikirnya Islami, pola sikapnya nggak Islami, gitu. Sehingga tidak terbentuk saksiyah Islamiyah, tidak terbentuk sebagai kepribadian yang Islami. Ini tambahan saja. Nah, dijelaskan As-Samarqandi bahwa makna la tanhar adalah la ta'zahu wa la tasjarahu. Jangan kamu menyakiti dan jangan membentaknya. Al-Qurtubi berkata, janganlah membentaknya. Ayat ini merupakan larangan untuk berkata kasar, namun jawablah dengan ringan atau perkataan yang baik sehingga tidak menyakiti hatinya. Nah, ini dalam perintah dari Allah SWT agar kita, sesungguhnya perintah kepada Rasulullah itu adalah perintah juga kepada umatnya. Sedangkan kata as-sa'ila merupakan isim fa'il dari kata su'alu, atau pertanyaan atau permintaan. Perkara yang diminta bisa berupa harta, bisa juga permintaan fatwa atau minta penjelasan. Berupa harta, misalnya Allah SWT berfirman, la yas'alunan nasal ilhaffa. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Bisa juga berupa ilmu atau pengetahuan, seperti dalam firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ini juga dalam surat Al-Isra. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Maka Allah kemudian mengajarkan untuk menjawab kalau ada orang-orang yang bertanya tentang ruh itu, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi, maka katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Rabbmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberikan pengetahuan tentang ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Ruh itu kalau yang difahami secara umum, yang kita fahami sedikit dari pembahasan terkait tentang ruh itu adalah banyak yang mengatakan bahwa ruh itu ada yang mengartikan sebagai nyawa. Ruh atau orang Jawa nyebutnya roh, ya, ruh itu nyawa dalam makna sirul hayah atau rahasia kehidupan.
Maka ruh dalam makna sirul hayah atau rahasia kehidupan ini, apabila ruh ini tercabut dari jasad seseorang, maka jasad seseorang itu akan menjadi mati. Ini namanya ruh. Ada juga ruh dalam makna yang kedua. Jadi setidaknya dari ruh, pemahaman tentang ruh yang sedikit itu setidaknya ada dua pengertian. Ruh yang kedua adalah maknanya idroksilatu billah, kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ruh dalam makna yang kedua. Nah, dari ruh dalam makna yang kedua inilah yang kemudian membuat seseorang itu setiap perbuatannya akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat ke masjid tapi tidak ada ruh, tidak ada hubungan, tidak ada kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikut sholat berjamaah tapi karena kalau nggak sholat malulah sama tetangga pada sholat itu. Maka hadirkan ruh itu dalam diri kita. Hadirkan bahwa kita itu senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesadar-sadarnya, karena dengan kita memiliki kesadaran bahwa kita senantiasa memiliki kesadaran akan hubungan kita dengan Allah, itu akan melahirkan sikap yang namanya muraqabah. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah SWT, sehingga kita tidak berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita menghadirkan roh di dalam diri kita dari setiap aktivitas kita. Karena dalam sebuah ayat itu disebutkan kan, Allah menciptakan kita manusia itu tidak ada lain tujuannya kecuali apa? Agar beribadah kepadanya. Maka sesungguhnya Allah menciptakan kita dengan maksud kita beribadah kepadanya itu, ibadah kita itu bukan hanya ibadah yang terkategori sebagai ibadah mahdhah saja. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang rukun dan kaifiyahnya telah ditunjukkan oleh nas, oleh dalil. Itu ibadah mahdhah. Seperti sholat. Sholat itu kan kita sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi, sebelum sholat ada syarat. Kita harus suci, harus thaharah, melakukan wudhu, kemudian ada rukunnya, harus takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah dan seterusnya. Ini namanya ada rukun, ada kaifiyah. Tetapi aktivitas kita sehari-hari itu juga akan bisa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita dasari dengan ruh, dengan makna idrak silatu billah tadi, yaitu kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Tujuan Allah menciptakan kita sebagai hamba yang senantiasa beribadah kepadanya, ini akan bisa terwujud di dalam diri kita, insya Allah. Nah, kata as-sa'il dalam ayat ini memungkinkan dipahami dengan kedua makna tersebut, sehingga ada yang menafsirkannya sebagai orang yang minta harta. Meminta harta dilakukan oleh orang-orang yang miskin dan kekurangan, sementara meminta ilmu atau bertanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan atau orang yang kurang ilmunya, tidak paham atau tidak memiliki ilmu. Sehingga apa? Dia bertanya, membutuhkan jawaban, membutuhkan penjelasan. Maka dalam kedua keadaan itu juga dialami oleh Rasulullah SAW. Dalam ayat sebelumnya, Rasulullah SAW pernah mengalami keadaan menjadi aila, yang bermakna fakiran atau miskin. Kemudian diberikan kecukupan oleh Allah SWT. Juga beliau pernah mengalami dhala, yang dipahami sebagian mufasir dengan orang yang tidak memahami ilmu terkait dengan ilmu-ilmu syariat. Kemudian diberikan petunjuk oleh Allah SWT berupa diturunkannya Al-Quran kepadanya. Nah, demikian pula para mufasir, ada yang memaknai as-sa'il di sini sebagai orang yang meminta harta. Dijelaskan Abu Bakar Al-Jazairi, as-sa'il adalah orang fakir miskin yang membutuhkan dan meminta-minta untuk memenuhi kekurangannya. Maka berikanlah harta kepada orang miskin yang menjadi peminta-minta itu, kita dilarang untuk menghardiknya. Qatadah berkata, tanggapilah orang miskin dengan sikap kasih sayang dan juga lemah lembut. Jangan justru kemudian dicaci maki, wah badannya masih
seger, masih bisa kemana-mana. Kita ngasih tapi sambil mencaci maki, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh kita nggak bisa ngasih, ya kita hadapi dengan santun, dengan lembut. Ibnu Ishaq juga berkata, maksudnya janganlah kamu bersikap sewenang-wenang, jangan sombong, jangan berkata kasar, jangan berkata kotor, dan jangan pula bersikap kasar terhadap orang-orang yang lemah dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang memahaminya sebagai orang yang kebingungan dan tidak memiliki pengetahuan. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Katsir yang berkata tentang ayat ini, sebagaimana engkau dahulu pernah dalam keadaan kebingungan, lalu Allah memberimu petunjuk, maka janganlah kamu menghardik orang-orang yang bertanya tentang ilmu dan meminta nasihat atau meminta petunjuk kepadamu. Terangkan juga oleh Al-Qurtubi, jika yang dimaksud dengan asyail di sini adalah yang meminta penjelasan tentang agama, maka janganlah engkau menghardiknya dengan sikap kasar dan sikap dingin, akan tetapi jawablah dengan penuh kasih sayang dan juga kelembutan. Demikian juga pendapat-pendapat mufassir yang lain seperti As-Sufyan. Ibnu Ar-Rabi berkata, kepada orang yang meminta penjelasan agama, maka menjadi kewajiban bagi orang yang berilmu atau orang alim untuk memberikan jawabannya, yaitu fardu kifayah, seperti halnya terhadap yang bertanya tentang kebajikan. Dari Abu Harun Al-Abdi, dia berkata, dulu kami mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, selamat datang wahai wasiat Rasulullah SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innan nasa lakum taba'u wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril aradina yatafaqqahuna fid dini fa idza ataukum fastausu bihim khaira. Sungguhnya orang itu mengikuti kalian, mereka datang dari segala penjuru bumi untuk belajar mempelajari agamanya kepada kalian. Jika mereka datang kepada kalian, maka berikanlah kepada mereka wasiat yang baik. Ini adalah perintah dari Kanjeng Nabi agar kepada orang-orang alim itu bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada orang yang belum mengetahui tentang ilmu agama. Lalu surat ini diakhiri dengan firman-Nya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka hendaklah kamu siarkan. Ya. Disampaikan kepada orang lain. Ayat ini memerintahkan untuk apa? Untuk menceritakan kenikmatan. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, kadang kita sering mendengar istilah tahadus bin nikmah. Ya, tahadus bin nikmah itu kita menceritakan atau memberitahukan kepada pihak lain dengan cara misalnya kita mendapatkan nikmat, kemudian kita syukuran, undang tetangga. Untuk apa? Supaya tetangga tahu bahwa Allah telah mengkaruniakan nikmat, mengkaruniakan rizki, mengkaruniakan nikmat berupa diberikannya anak yang menyenangkan hati dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk syiar atau bentuk tahadus bin nikmah gitu. Jadi tentang kenikmatan yang dimaksud dan bentuk menceritakan kenikmatan tersebut, ini ada beberapa penjelasan gitu. Menurut Mujahid, kenikmatan yang dimaksud adalah kenabian dan Al-Quran. Sehingga makna ayat ini adalah, sampaikanlah perkara yang kamu diutus tersebut, di mana pendapat ini juga dipilih beberapa mufassir seperti Samarqandi. Sebagian lainnya seperti Asingkiti dan Al-Biqai berpendapat bahwa kenikmatan tersebut bersifat umum. Jadi bukan hanya sekedar kenikmatan dalam makna kenabian Kanjeng Nabi dan juga
diturunkannya Al-Quran kepadanya, akan tetapi lebih bersifat umum atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Dan tentu yang dimaksud bukan hanya Kanjeng Nabi saja, juga nikmat yang diberikan kepada umatnya. Ini umatnya juga harus bersikap sama sebagaimana yang diperintahkan kepada Kanjeng Nabi. Semua kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba berupa harta, kesehatan, hidayah, dan juga pertolongan yang lembut dan halus, ini tercakup di dalam nikmat yang dimaksud di sini. Ya. Tampaknya pendapat ini lebih rajih dan lebih bisa diterima, di mana kenabian dan Al-Quran memang merupakan kenikmatan terbesar yang harus disebarluaskan. Akan tetapi lafaz di dalam ayat ini, bini amati rabbik, terhadap nikmat Rabbmu, ini sifatnya adalah umum, sehingga mencakup seluruh nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kalau tentang kenabian dan Al-Quran, ini memang sudah merupakan tugas dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, orang yang diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan. Maka tentu yang dimaksud ayat ini adalah sifatnya nikmat yang bersifat umum. Nah, maka terhadap kenikmatan tersebut diperintahkan untuk menceritakan, menyampaikan kepada yang lain. Dalam ayat ini tidak disebutkan kepada siapa kenikmatan itu diceritakan. Oleh karenanya terdapat beberapa penjelasan tentang maknanya. Menurut Ibnu Katsir, mensyukuri nikmatnya itu sebagaimana disebutkan dalam doa beliau, wa ja'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmatmu dan memanjatkan pujian kepadamu karenanya serta menerimanya, dan sempurnakanlah nikmat itu kepada kami. Nah, Al-Qurtubi berkata, sebarkanlah kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadamu dengan bersyukur dan memberikan pujian. Jadi setelah mendapatkan nikmat kita bersyukur, kemudian memuji Allah SWT dengan mengucapkan hamdalah dan lain sebagainya, dan juga menceritakan kenikmatan Allah tersebut kepada yang lain. Mengakui atas nikmat yang telah diberikan itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan tahadus bin nikmat tadi, ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan perbuatan melakukan tahadus bin nikmah, ini adalah merupakan bentuk lain dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, kita mengatakan bahwa inilah Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, sehingga Allah dengan murahnya memberikan rezeki, memberikan nikmat yang banyak kepadaku. Maka kita diperintahkan untuk tahadus bin nikmah, atau wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi merupakan bentuk rasa syukur. Penjelasan senada juga disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, Al-Hasan, Qatadah, dan juga Fudail bin Iyad, bahwa menceritakan kenikmatan merupakan bentuk mensyukuri nikmat tersebut. Akan tetapi jika itu dapat menimbulkan fitnah, akan mendatangkan sikap ujub, sombong, merasa dia yang paling hebat, merasa paling disayang oleh Allah, sehingga dia diberikan segala sesuatu yang lebih banyak dan semacamnya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Kalau khawatir dengan menyampaikan bentuk nikmat-nikmat yang telah diberikan itu akan mendatangkan fitnah, mendatangkan sikap ujub dan lain sebagainya, itu lebih baik tidak dilakukan. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Aziz, Al-Hasan, dan juga Qatadah. Dijelaskan oleh Wahbah Az-Zuhaili bahwa para ulama mengatakan membicarakan kenikmatan itu diperbolehkan secara mutlak. Akan hal itu dianjurkan jika tujuannya agar ditiru oleh orang lain. Jadi
dengan tahadus bin nikmat tadi, agar orang lain juga sama menerima, bersyukur atas nikmat yang diberikan dengan tahadus bin nikmat. Akan tetapi bila hal itu ditakutkan tidak aman dari fitnah, maka menyembunyikannya nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah lebih utama, lebih afdol. Nah, khitab atau seruan ayat ini ditujukan kepada Nabi SAW. Sementara hukumnya berlaku bagi beliau dan kepada seluruh kaum muslimin. Karena apa? Karena sesungguhnya segala sesuatu yang diturunkan kepada Rasulullah itu adalah juga diperuntukkan untuk seluruh umatnya, kecuali ada hal-hal yang khusus seperti kita umatnya hanya boleh menikah maksimal hanya 4 gitu. Dan juga yang lain-lain yang dikhususkan hanya kepada Rasul itu tidak boleh, itu membutuhkan nas yang khusus. Nah, dari ayat-ayat atau penafsiran atau yang telah kita bacakan, ini ada beberapa pelajaran penting dari ayat ini ya, yang patut kita catat dari pemahaman terkait surat ini. Yang pertama, bahwasanya keistimewaan waktu duha yang kemarin sudah kita bahas ya, di mana Allah qasam atau bersumpah atas waktu duha dan waktu malam. Jadi keistimewaan waktu duha dan waktu malam ketika gelap menyelimuti, ketika Allah SWT bersumpah dengan dua waktu itu menunjukkan adanya keistimewaan pada keduanya. Maka kemudian di waktu duha, waktu malam kita diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat qiyamul lail dan juga sholat duha. Ini saya bacakan sedikit-sedikit saja. Yang kedua, Allah SWT tidak pernah meninggalkan dan membenci Rasulullah SAW. Ini dengan jelas disebutkan dalam firman-Nya, "Mawadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak pula membencimu. Sebaliknya Allah SWT justru amat mencintai dan ridho terhadapnya. Ini juga dibuktikan dengan banyak nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sebagaimana disebutkan, wahyu memang sempat terhenti. Akan tetapi itu bukan karena Allah SWT benci kepadanya atau meninggalkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir dan munafik itu. Justru realitas ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah SWT. Sebab apa? Jika berasal dari Nabi sendiri, maka itu tidak mungkin akan terjadi berhenti sementara sehingga Rasulullah tidak mendapatkan wahyu gitu. Bisa saja kalau kehendaknya Kanjeng Nabi sendiri kan, supaya apa? Supaya tidak menjadi hardikan orang-orang munafik, bisa aja datang terus-menerus gitu. Tapi kemudian ini menjadi bukti bahwa ayat itu atau Al-Quran ini benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran yang kedua. Yang ketiga, dua perkara yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW. Yang pertama disebutkan dalam firman-Nya, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya dari hari kemudian itu lebih baik dan daripada waktu yang sekarang di dunia. Jadi akhirat lebih baik daripada dunia, sehingga kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi datangnya hari akhir. Karena sebagaimana disebutkan para alim, para salafus sholih, bahwasanya salah satu indikasi atau ciri daripada orang-orang yang bertakwa itu adalah al-khaufu minal jalil wa a'malu bitangzil istidadu liyaumir rahil. Mempersiapkan diri akan datangnya hari akhir. Dengan apa? Memperbanyak amal, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa yang akan memiliki bekal ketika kita kembali menghadap kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya perjalanan kita di dunia ini adalah
perjalanan untuk menuju akhirat yang sangat panjang, yang tentu akan membutuhkan bekal yang banyak yang kita perlukan. Maka Allah memerintahkan fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf kehabisan waktu lagi, kita tidak datang jawab. Mungkin insya Allah di lain waktu kita ada tanya jawabnya ya. Kita akhiri kajian pada malam hari ini. Sebelumnya, apabila ada kebenaran apa-apa yang saya sampaikan semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan karena minimnya ilmu saya, atau karena kebodohan saya, atau karena sesuatu yang datang dari hawa nafsu saya, maka saya mohon ampun kepada Allah dan juga mohon maaf kepada jamaah sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afakum minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.